Halo kawan pajak, selamat datang di podcast edukasi 714 episode ketiga. Nah, hari ini perkenalkan saya Permata Namira Maulia yang akan menemani penyuluh pajak KPP Pratama Muara Tewe untuk memberikan edukasi kepada kawan pajak hari ini. Kawan pajak, hari ini akan ada penjelasan teknis mengenai pemindah bukuan elektronik atau yang dikenal dengan EPBK. Materi hari ini akan disampaikan oleh salah satu penyuluh pajak dari KPP Pratama Muara Tewe, yaitu Bang Abdul. Selamat pagi Bang Abdul. Pagi Kak Mata. Baik, apa kabarnya hari ini nih Bang Abdul? Alhamdulillah baik Kak Mata. Nah, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu Bang Abdul agar kawan pajak lebih tahu sama penyuluh dari KPP Pratama Muara Tewe. Silakan Bang Abdul. Iya, terima kasih Kak Mata. Kawan pajak semuanya, perkenalkan saya Muhammad Abdul Rahman. Saya asisten penyuluh pajak terampil di KPP Pratama Muara Tewe. Untuk asal saya berasal dari Medan, jauh-jauh dari Deli Serdang merantau ke Muara Tewe untuk memberikan penjelasan kepada kawan pajak yang ada di Muara Tewe dan seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Bang Abdul. Nah, kawan pajak, seperti yang kita ketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu baru-baru ini menguncurkan fitur baru nih dari pajak.go.id. Apa? Itu adalah pemindah bukuan elektronik. Nah, seperti yang kita ketahui, pemindahan bukuan elektronik atau EPBK ini akan memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan surat permohonan pemindah bukuan agar lebih efisien dan juga memudahkan permohonannya. Agar kawan pajak lebih tahu detailnya apa itu EPBK, bagaimana teknisnya, dan bagaimana cara penyampaian permohonannya, hari ini akan dijelaskan sama Bang Abdul. Baik, kepada Bang Abdul saya persilahkan. Iya, terima kasih Kak Mata. Iya, langsung saja kita ke materi EPBK ya, kawan pajak semuanya. Yang pertama itu kita masuk ke dasar hukumnya pemindah bukuan elektronik itu apa aja sih? Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa disebut dengan KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang HPP. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242 garing PMK 03 garing 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Kemudian yang terakhir yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 27 garing PJ garing 2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan, tanda tangan elektronik yang digunakan, tata cara penyampaian dokumen elektronik, dan saluran yang digunakan, serta tata cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Iya, kemudian ruang lingkup pemindah bukuan secara elektronik. Jadi pengembangan aplikasi EPBK akan dilakukan secara bertahap ya kawan pajak. Nah, pada tahap awal pengembangan ini ruang lingkupnya meliputi yang pertama pemindah bukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP. Ataupun saat pembayaran meliputi kode akun pajak, kode jenis setoran, masa, dan tahun pajak.
Kemudian pemindahan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP pada NPWP yang sama. Nah, jadi pada tahap awal aplikasi EPBK ini hanya bisa dilakukan pada NPWP yang sama ya, kawan pajak sekalian. Nah, jadi kita ke gambaran umum. Sebetulnya apa sih EPBK ini? Nah, jadi EPBK ini merupakan aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan secara elektronik yang tersedia pada situs web.pajak.go.id sebagai alternatif penyampaian surat permohonan pemindah bukuan. Jadi, kawan pajak bisa mengajukan pemindah bukuan melalui web pajak.go.id tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak di mana kawan pajak sekalian terdaftar. Sehingga lebih memudahkan kawan pajak dan lebih efisien dan lebih efektif juga. Nah, kemudian apa-apa aja sih fitur EPBK ini pada akun DJP Online? Nah, ya. Langkah pertama, kawan pajak sekalian harus login terlebih dahulu melalui web pajak.go.id. Kemudian kawan pajak bisa memasukkan NIK atau NPWP, kemudian kata sandi, serta kode keamanan atau CAPTCHA. Kemudian kawan pajak pilih menu profil, aktivasi fitur, kemudian pilih layanan EPBK. Nah, setelah kawan pajak tadi memilih layanan EPBK, di sana terdapat 4 menu utama dalam layanan EPBK tersebut. Yang pertama yaitu dashboard. Yang kedua adalah permohonan. Yang ketiga adalah monitoring. Dan yang keempat yaitu konfirmasi. Dashboard sendiri menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui maupun ditolak dan profil singkat dari wajib pajak tersebut. Sedangkan permohonan menampilkan formulir pengajuan permohonan pemindah bukuan. Monitoring yaitu memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil diajukan. Serta konfirmasi menampilkan detail permohonan pemindah bukuan. Nah, pada menu dashboard terdapat 4 gambar seperti yang ada di layar kawan pajak sekalian. Gambar A itu lihat BPS. Kemudian B adalah cetak permohonan. C itu ringkasan hasil. Dan D itu cetak produk hukum. Di mana cetak produk hukum berarti surat dari pemindah bukuan kawan pajak telah berhasil atau telah selesai. Nah, kemudian kita langsung saja tata cara penyampaian melalui EPBK. Yang pertama, setelah kawan pajak tadi memilih layanan EPBK, kemudian kawan pajak pilih menu permohonan. Nah, setelah itu akan muncul kolom NTPN. Nah, di sana kawan pajak dapat menginput NTPN
yang akan dilakukan pemindah bukuan. Setelah NTPN di-input, kawan pajak langsung klik cari. Nah, setelah kawan pajak tadi klik cari, maka akan muncul notifikasi untuk memasukkan kode keamanan. Nah, setelah itu langsung saja kawan pajak memasukkan kode keamanannya dan klik lanjut. Nah, setelah itu kawan pajak masukkan nomor HP dan email kawan pajak sekalian. Nah, kemudian kawan pajak dapat menginput formulir pemindah bukuan yang terdiri atas angka 1 yaitu nominal pembayaran, yaitu adalah sisa NTPN yang dapat dilakukan pemindah bukuan. Kemudian nomor 2 yaitu kode akun pajaknya. Kemudian nomor 3 itu kawan pajak dapat mengisi dengan kode jenis setoran. Nomor 4 itu diisi NOP apabila ada. Kemudian nomor 5 itu diisi masa pajak, dapat dipilih antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian nomor 6 yaitu tahun pajak. Tahun pajak yang dapat dipilih adalah dari mulai tahun 2004 sampai dengan maksimal tahun pajak yang sama. Kemudian nomor 7 adalah alasan mengapa dilakukan pemindah bukuan. Nah, alasan ini dapat di-input maksimal 4.000 karakter. Apabila melebihi, maka tidak akan terbaca lagi. Kemudian nomor 8, kawan pajak harus mencentang kata-kata dengan ini saya menyatakan tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang permohonan pemindah bukuan. Jika sudah dicentang, maka kawan pajak klik simpan seperti pada nomor 9. Nah, setelah klik simpan, maka akan muncul ringkasan permohonan pemindah bukuan yang sebelumnya telah kawan pajak isi. Pastikan bahwa data yang kawan pajak isi adalah benar ya. Oke, setelah sudah dipastikan datanya benar, maka kawan pajak diminta untuk menginput paspres. Kemudian mengunggah sertifikat elektronik. Kemudian kawan pajak harus mencentang sekali lagi kata-kata saya yakin bahwa data permohonan pemindah bukuan adalah benar dan telah sesuai. Setelah kawan pajak mencentang kata-kata tersebut, kawan pajak dapat klik kirim permintaan seperti yang tertera pada gambar nomor 4. Nah, maka permohonan pemindah bukuan secara elektronik kawan pajak telah berhasil dibuat. Oke, kemudian setelah kawan pajak berhasil menginput atau mengajukan permohonan pemindah bukuan melalui EPBK, nah kawan pajak juga dapat melakukan monitoring dari permohonan kawan pajak tersebut. Nah, kawan pajak langsung saja bisa menekan tombol monitoring yang ada pada tampilan layanan EPBK. Nah, jadi pada menu monitoring terdapat sub-sub menu lagi, yaitu
atau terdapat beberapa keterangan ya, seperti pada gambar. Yang pertama itu adalah statusnya. Jadi status dari permohonan kawan pajak tersebut apakah masih diproses atau telah disetujui ataupun bisa juga ditolak yang mungkin karena ada kesalahan pengisian ataupun data yang tidak benar. Kemudian gambar nomor 2 yaitu lihat BPS. Lihat BPS ini menampilkan bukti penerimaan surat atau bukti kawan pajak tersebut telah mengajukan permohonan pemindah bukuan. Dan bukti tersebut dapat diunduh. Kemudian bisa juga dicetak permohonan. Menu cetak permohonan ini akan menampilkan formulir permohonan pemindah bukuan yang telah kawan pajak isi sebelumnya. Kemudian gambar nomor 4 yaitu detail permohonan. Nah, detail permohonan ini kawan pajak dapat melihat proses permohonan pemindah bukuan yang kawan pajak ajukan telah sampai tahap apa. Nah, jadi kawan pajak semua bisa mengecek sudah sampai tahap apa pemindah bukuan yang kawan pajak ajukan. Nah, ini adalah gambar untuk detail permohonan. Nanti akan muncul gambar seperti ini saat kawan pajak mengklik detail permohonan. Kemudian ini adalah tampilan tracking apabila permohonan kawan-kawan pajak semua telah disetujui. Nah, nanti akan menampilkan seperti berikut ya. Nah, setelah itu untuk lebih lanjutnya kawan pajak bisa langsung saja datang ke kantor pajak terdaftar untuk menanyakan lebih jelasnya tentang pemindah bukuan secara elektronik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya panggil kembali rekan saya yaitu Kak Mata. Baik, terima kasih Bang Abdul atas penjelasan materinya mengenai teknis pemindah bukuan secara elektronik. Betul. Nah, mungkin kita beri apresiasi dulu untuk Bang Abdul yang udah memberikan materi hari ini. Nah, saya mungkin izin buat bertanya sedikit nih Bang Abdul Oke. terkait dengan pemindah bukuan elektronik ini karena banyak wajib pajak yang sering bertanya gitu saat di bawah saat bertemu dengan saya ya. Iya. Baik, yang pertama Bang Abdul, bisa nggak sih pemindah bukuan elektronik ini untuk semua jenis dan semua masa pajak? Nah, jadi untuk tahap pertama ini Kak Mata, Gimana tuh Bang PBK Abdul? elektronik ini hanya bisa dilakukan dalam satu NPWP yang sama. Oke. Nah, jadi belum bisa untuk dipindah bukukan ke NPWP yang berbeda. Kemudian kode jenis setorannya juga tertentu saja nih Kak Mata, belum bisa semuanya. Kemudian untuk NTPN-nya yang belum dilaporkan pada SPT. Oh Hanya gitu. untuk NTPN yang belum dilaporkan pada SPT. Apabila NTPN-nya sudah dilaporkan pada SPT, maka pemindah bukuan dapat diajukan secara manual ke kantor pajak terdaftar. Gitu. Oke, baik, berarti untuk pemindah bukuan elektronik atau EPBK ini hanya bisa untuk NPWP yang sama Betul. dan juga atas NTPN yang belum dilaporkan Betul. seperti itu ya Iya. Bang Abdul ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bang Abdul. Iya. Kalau layanan EPBK ini apakah memerlukan sertifikat elektronik nih Bang Abdul saat mengajukan permohonannya? Oh, ya baik. Jadi EPBK ini hanya bisa diajukan bagi wajib pajak atau kawan pajak yang sudah memiliki sertifikat elektronik, begitu.
apabila kawan pajak belum memiliki sertifikat elektronik, maka belum bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan secara elektronik. Begitu Kak Mata. Oke, baik Bang Abdul. Jadi untuk pemindah bukuan elektronik ini harus menggunakan sertifikat elektronik ya? Betul sekali. Oke, jadi kalau misalnya kawan pajak belum ada sertifikat elektroniknya, bisa mengajukan Bisa. permohonan di KPP Betul. Administrasi. Betul. Baik, selanjutnya nih Bang Abdul, kalau proses layanan EPBK ini apakah memungkinkan untuk lebih cepat diproses daripada untuk pemindah bukuan secara manual Bang Abdul? Nah, jadi untuk EPBK ini saya tegaskan pasti akan lebih cepat dari permohonan pemindah bukuan secara manual. Kenapa? Oke. Karena yang pertama wajib pajak tidak perlu datang ke kantor. Mm-mm. Kemudian wajib pajak tidak perlu mengisi formulir secara manual. Nah, di situ sudah terdapat efisiensi waktu. Kemudian apabila wajib pajak telah berhasil menginput pemindah bukuan elektronik tadi di DJP online, maka akan langsung ditindaklanjuti Oke. tanpa perlu harus diinput terlebih dahulu oleh pegawai TPT. Iya, betul Nah, jadi sekali. sehingga permohonan EPBK akan lebih cepat dibandingkan dengan permohonan PBK secara manual, Kak Mata. Oke, nah gitu ya kawan pajak. Jadi kalau kawan pajak sudah mengajukan EPBK, maka akan dipastikan nih sama Bang Abdul, penyuluh pajak dari KPP Pratama Muara TW, maka prosesnya akan lebih cepat daripada pengajuan secara manual. Iya. Oke, nah Bang Abdul, kalau misalnya saat pengajuan EPBK, ada notifikasi di wajib pajak itu tulisannya NTPN yang Anda gunakan terindikasi sudah pernah digunakan untuk pembayaran SPT. Nah, itu maksudnya apa ya, Bang? Nah, jadi apabila muncul notifikasi seperti itu artinya NTPN tersebut sudah dilaporkan Oh, pada gitu. SPT. Sehingga untuk NTPN tersebut tidak bisa diajukan lagi di pemindah bukuan secara elektronik atau EPBK. Nah, untuk alternatifnya NTPN yang sudah dilaporkan pada SPT tersebut bisa diajukan PBK secara manual atau apabila sudah diinput tetapi masih di draft dalam pelaporan SPT, maka alangkah baiknya NTPN-nya dihapus terlebih dahulu agar bisa diajukan permohonan EPBK. Seperti itu Kak Oke, Mata. berarti kalau misalnya ada notifikasi sudah pernah digunakan Iya, untuk pembayaran SPT, itu artinya sudah pernah sudah pernah dilaporkan ya Bang dilaporkan. Abdul ya. Iya, Iya, jadi seperti kita tahui bahwa EPBK itu nggak bisa nih untuk NTPN yang udah dilaporkan. Nah, maka dari itu untuk pemindah bukuannya berarti harus dilaksanakan secara manual manual. dengan mengirimkan permohonan ke KPP Administrasi. Betul. Pertanyaan terakhir nih Bang Abdul. Iya. Banyak WP yang sering bertanya juga, kalau misalnya permohonan EPBK-nya itu sudah diupload di pajak.go.id, sudah Betul. berhasil terkirim, Iya. tapi ternyata tidak muncul di dashboard monitoring. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya ya, Bang Abdul? Nah, apabila tidak muncul ya pada menu dashboard kawan pajak sekalian, yang pertama itu kawan pajak dapat melakukan refresh atau reload pada website yang kawan pajak gunakan. Kemudian jika masih tidak muncul juga, maka kawan pajak harus melakukan clear cache. Nah, pada browser yang kawan pajak gunakan, bisa itu Firefox ataupun Chrome ya. Kemudian jika masih tidak muncul juga, kawan pajak dapat menggunakan private window ya. Atau kalau di Chrome itu kawan pajak dapat menekan Ctrl Shift N ya. Kemudian apabila masih tidak muncul juga, kawan pajak dapat menghubungi KPP administrasi agar nanti akan ditindaklanjuti oleh KPP administrasi untuk ditanyakan ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin seperti itu Kak Mata. Oke, baik. Terima kasih Bang Abdul sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya Ya, sampaikan. Nah, berarti dengan berakhirnya menjawab pertanyaan tadi, siap. berakhirlah pula podcast edukasi 714 Iya, episode kali ini. iya. Nah, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Semoga apa yang telah disampaikan Bang Abdul hari ini berguna untuk wajib pajak sekalian.
Demikianlah podcast edukasi 714 hari ini. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast edukasi episode selanjutnya.